Kedua calon mempelai dan keluarga akan memasuki ruang ibadah. Kami minta semua jemaat tetap duduk dengan tenang di tempat masing-masing. Kedua calon mempelai dan keluarga kami persilakan memasuki ruangan ibadah. Terima kasih. We'll go forth in grace alone. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah perjanjian nikah Sabrina Manora Indrayani Napitupulu dengan Roni Joshua Limbong. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci
dalam nama Allah Bapa, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bersuka cita bersama di dalam bait-Mu. Alamat Perum Bumi Bekasi Baru 4, Blok C, Jalan Borneo Utara 1, nomor 30, Jemaat HKBP Bojong Menteng, Resort Bojong Menteng, dengan nama Sabrina Manora Indriani Napitupulu, tanggal lahir 17 Mei 1994, tanggal baptis 5 Februari 1995, tanggal sidi 23 Mei 2010. Putra dari Bapak Poltak Napitupulu, Ibu Korlina Boro Situkir. Alamat Villa Ciomas Indah, Blok G16, nomor 9, Ciomas, Bogor. Jemaat HKBP Bogor, Resort Bogor. Melaksanakan perjanjian atau ikat janji dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini. Dengan segala kerendahan hati kami hendak melangsungkan pernikahan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya pernikahan orang Kristen. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian. Dan kami akan seia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan. Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam proses pernikahan kami, maka kami harus lebih dahulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan nikah. Kira-kira sudah jelas isi perjanjiannya? Baik. Sebelum melaksanakan penandatanganan perjanjian, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara berdua calon mempelai sudah mengerti isi perjanjian pranikah saudara yang saya bacakan tadi? Sudah jelas ya. Yang kedua, apakah saudara berdua bersedia melaksanakannya? Baik. Yang ketiga, saya bertanya kepada calon laki-laki Roni Joshua Limbong, apakah masih ada hubunganmu kepada wanita yang lain selain Sabrina Manora Indriani Napitupulu ini yang mungkin menghalangi rencana pernikahan ini? Tidak ada ya. Saya bertanya kepada calon mempelai wanita Sabrina Manora Indriani Napitupulu, apakah masih ada hubunganmu kepada lelaki lain selain Roni Joshua Limbong yang mungkin menghalangi rencana pernikahan ini? Baik, tidak ada. Saya bertanya kepada orang tua calon mempelai laki-laki Roni Joshua Limbong, apakah pernah Roni Joshua Limbong ini dijodohkan kepada wanita yang lain? Baik, tidak ada. Saya bertanya kepada orang tua calon mempelai wanita, apakah pernah Sabrina Manora Indriani Napitupulu ini dijodohkan kepada lelaki lain? Tidak ada. Yang terakhir,
saya bertanya kepada semua yang hadir di gereja ini, apakah masih ada yang keberatan dengan pertemuan ini? Tidak ada ya. Dengan demikian kita dapat melaksanakan penandatanganan surat perjanjian pernikahan ini. Kami mengundang kedua calon mempelai untuk ke depan. Sebelum dilaksanakan penandatanganan, mereka berdua akan melaksanakan tukar cincin. Untuk itu kami persilakan. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Roni Joshua Limbong menyematkan cincin ini kepadamu, Sabrina Manora Indriani Napitupulu, sebagai tanda janjiku dan kasihku kepadamu. Tuhanlah yang menjadi teladan untuk kita saling bertumbuh dalam kasih, menopang dan mendukung dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, hingga maut memisahkan kita. Tuhan memberkati dan meneguhkan kita hingga hari pemberkatan tiba dan sampai selama-lamanya. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya Sabrina Manora Indriani Napitupulu menyematkan cincin ini kepadamu, Roni Joshua Limbong, sebagai tanda janjiku dan kasihku kepadamu. Tuhanlah yang menjadi teladan kita untuk saling bertumbuh di dalam kasih, saling menopang dan saling mendukung, baik di saat suka maupun duka, di saat sehat maupun sakit, hingga maut memisahkan kita. Tuhanlah yang memberkati dan menyertai kita hingga hari pernikahan kita dan sampai selamanya. Tukar cincin telah selesai dilaksanakan. Sekarang kami persilakan kedua calon untuk menandatangani. Berikut kami mengundang orang tua calon mempelai pria. Berikut kami mengundang orang tua calon mempelai wanita. Berikutnya kami mengundang saksi mempelai pria, yaitu Bapak Daulat Limbong. Sakit. Sini aman sini.
Berikut kami mengundang saksi calon mempelai wanita Bapak Binara Napitupulu. Kami mengundang penatua dari mempelai pria Sintua Victor Limbong. Yang terakhir kami mengundang penatua mempelai wanita Sintua MC Lain. Dan pemimpin pelaksanaan perjanjian pernikah itu kami sendiri, Sintua BF Huta Julu. Terima kasih. Penandatanganan perjanjian pernikah telah selesai dilaksanakan. Kami persilakan dari pihak pria untuk menyalam pihak wanita. Salam prokes mate. Kami persilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan ayat 3. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa, buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, pada hari ini di mana kita mengiringi langkah dua anak gereja kita, Sabrina Manora Indriani Napitupulu dan Roni Joshua Limbong yang melaksanakan partupulon perjanjian pranikah hari ini. Maka firman Tuhan bagi kita semua dan terutama bagi Sabrina dan Roni, kami ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal
2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5, begini firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, biasanya sebelum menikah, pasangan yang hendak menikah itu akan ditanyakan dengan pertanyaan, kenapa kalian ingin menikah? Berdasarkan pertanyaan tersebut, tentunya jawaban atas pertanyaan ini bisa amat beragam. Antara lain yang pertama, pasti ada saja yang mengatakan, saya ingin berbagi kehidupan dengan orang yang saya cintai dan yang mencintai saya. Yang kedua, alasan yang lain adalah saya ingin mendapatkan sesuatu yang dulu tidak pernah saya dapatkan dari keluarga saya. Yang ketiga, ada juga alasan yang mengatakan saya tidak ingin kesepian sampai akhir hayat hidup saya. Kemudian yang keempat dikatakan, saya tidak ingin menjalani kehidupan ini seorang diri. Kemudian yang kelima ada juga yang mengatakan, saya ingin ada yang merawat saya dan menemani saya kalau saya tua nanti. Ini hanya beberapa contoh dari alasan-alasan ketika seseorang ditanyakan kenapa dia ingin menikah. Dan tentu masih banyak alasan-alasan lainnya yang bisa kita temukan dalam hal ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, jawaban-jawaban tersebut tadi itu memang terdengar sangat logis dan tidak salah. Dengan menikah, kita memang bisa mendapatkan berbagai hal seperti yang disebutkan oleh berbagai jawaban tadi. Ada tempat berbagi, ada teman seiring di dalam hidup, ada orang yang akan menjaga dan merawat kita. Akan tetapi, kalau kita sadari, tidak semua jawaban itu tepat dan lengkap. Kenapa? Karena ternyata jawaban-jawaban itu menyiratkan egoisme dan egosentrisme. Hanya berfokus kepada kepentingan diri sendiri, hanya berfokus kepada harapan dan keinginan pribadi serta apa yang ingin kita dapatkan. Padahal kenyataan yang ada dalam sebuah pernikahan itu kan tidak selalu berisi apa yang bisa kita dapatkan dari pasangan kita. Tidak. Akan tetapi pernikahan juga berisi tentang apa yang bisa kita berikan kepada pasangan kita. Itu sebabnya penting sekali sebenarnya bagi kita semua untuk memahami bahwa pernikahan yang hanya berfokus pada apa yang ingin kita dapatkan itu akan menjadi sebuah pernikahan yang penuh dengan tuntutan, tidak seimbang, tidak fair, hanya akan melahirkan sebuah pernikahan yang rapuh dan keropos. Dan tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan hal tersebut. Sebab semua orang jika ditanyakan ya,
Semua orang yang hendak membangun rumah tangga itu tentu memiliki impian, tentu memiliki harapan supaya pernikahannya kelak dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan berhasil, bahagia dan langgeng sampai mau memisahkan. Ini impian semua orang. Untuk itulah sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan supaya bisa mewujudkan impian tersebut? Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, nats yang sudah saya bacakan tadi ke tengah-tengah kita mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kalau sebenarnya kita perhatikan nats ini, jujur itu tidaklah sulit untuk mengerti atau memahami apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus ini oleh kita sekalian. Tapi walaupun terkesan mudah dimengerti atau mudah dipahami, ternyata nasihat ini bukanlah perkara ringan untuk dilakukan. Mengapa? Sebab pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus adalah pikiran dan perasaan yang sangat bertolak belakang dengan pikiran dan perasaan dunia ini. Terlebih lagi apabila pikiran dan perasaan Kristus tersebut diterapkan dalam kehidupan bersama. Adalah lebih mudah sebenarnya jika nasihat ini dilakukan seorang diri daripada secara bersama. Sebab bersama itu bukanlah perkara mudah untuk dijalani. Harus dibedakan bersama hidup dan hidup bersama. Itu adalah berbeda. Kita dapat dengan mudah untuk bersama hidup, tetapi belum tentu bisa hidup bersama. Hidup bersama terjadi ketika ada kesepakatan dua orang atau lebih untuk menjadikan diri masing-masing sebagai bagian yang utuh dengan hidup sesamanya ataupun pasangannya. Di kehidupan bersama tersebut tercipta kehidupan yang selalu mengusahakan dan mengutamakan kepentingan bersama. Maka kepentingan diri sendiri menjadi bagian dari kepentingan bersama tersebut. Itu sebabnya saya katakan tadi memang tidak mudah untuk melakukan ini. Karena memang tidak mudah berada dalam hidup bersama. Karena di sana terdapat karakter hidup yang berbeda, sikap dan sifat hidup yang pastilah tidak sama. Hidup bersama berarti bersekutu atau dipersekutukan. Artinya bahwa setiap orang di dalamnya benar-benar bersatu dan menyatu tanpa ada lagi yang memisahkan. Terutama dalam kehidupan bersama sebagai suami istri yang percaya kepada Tuhan. Persekutuan yang satu ini merupakan persekutuan tertua yang pertama dalam kebudayaan manusia. Jika kita merujuk ke dalam Alkitab kita dalam Kejadian, bahwa hidup bersama yang pertama kali itu berlangsung dalam kehidupan Adam dan Hawa. Mereka berdua ini adalah satu tubuh. Tuhan mengambil Hawa dari tulang rusuk Adam. Artinya mereka berdua adalah diri mereka seorang dengan yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, konsep hidup bersama yang demikianlah sesungguhnya yang dimaksudkan dalam nats kita saat ini, bahwa seseorang senantiasa menjadikan orang lain sebagai bagian yang utuh dari dirinya sendiri, dan dirinya juga demikian bagi diri orang lain.
Bukan hanya dalam kehidupan persekutuan yang luas seperti persekutuan jemaat, tidak. Tetapi terlebih utama dalam persekutuan terdasar dalam kehidupan kita manusia, yakni persekutuan hidup dalam rumah tangga. Kehidupan bersama tersebut hendaklah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, untuk hal ini perlu sekali kita pahami bahwa pikiran dan perasaan yang dimaksud di sini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tapi sayang kalau kita lihat di dalam kehidupan manusia, kedua hal ini yakni pikiran dan perasaan itu sering sekali dipisahkan. Maka tidak sedikit orang yang kemudian terjatuh pada pengingkaran karena hanya meninggikan pikirannya sendiri. Artinya dia hanya mau menerima yang sesuai dengan pikirannya dan masuk pikirannya tanpa mempertimbangkannya dengan perasaannya. Tetapi sebaliknya tidak sedikit juga orang kemudian jatuh dalam hayalan atau hidup semu karena hanya meninggikan perasaannya tanpa mempertimbangkannya dengan pikirannya. Dan tentu orang yang seperti ini akan rentan juga pada pemikiran yang negatif karena melulu mengedepankan perasaannya. Itu sebabnya penting kita garis bawahi sekali lagi di sini bahwa sesungguhnya antara pikiran dan perasaan itu tidak boleh dipisahkan. Keduanya adalah satu kesatuan yang utuh. Sebagaimana pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, dan jika demikian, jadi seperti apakah sesungguhnya pikiran dan perasaan Kristus Yesus itu? Ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya bagi kita. Kalau kita lihat amang-inang kelanjutan dari nats yang sudah saya bacakan tadi ke tengah-tengah kita, dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11, pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus tersebut itu dijelaskan. Bahwa pikiran dan perasaan Kristus Yesus adalah pikiran dan perasaan yang benar-benar ilahi. Dalam diri Yesus Kristus kita bisa melihat bagaimana dia merendahkan diri dengan cara mengosongkan dirinya, dengan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Tindakan ini adalah buah dari pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Kemudian di situ digambarkan juga bahwa dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya bahwa Kristus Yesus menunjukkan ketaatannya dalam bingkai kesetiaan. Inilah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam diri Yesus Kristus itu. Dan pikiran serta perasaan seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan berlaku dalam persekutuan hidup bersama, termasuk dalam rumah tangga. Kebersamaan ini harus ditopang dengan pikiran dan persamaan yang seperti Yesus. Dan pikiran serta perasaan Yesus yang dimaksud di sini adalah yang pertama, adanya kesatuan. Inilah yang menjadi pikiran Tuhan agar kita semua bisa menjadi satu kesatuan yang benar. Mulai dari satu roh atau persekutuan roh. Maka kalau roh kita semua satu, yakni roh Kristus, maka sudah seharusnya tidak ada seorang pun yang merasa lebih baik dari yang lain. Itu sudah tidak ada. Harus saling melayani dan saling membutuhkan. Ini yang ada di sana. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan ketahuilah apabila ini yang kita hidupi, maka di situ kita akan menemukan betapa indahnya kebersamaan.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya sikap rendah hati. Bapak Ibu, dalam hal ini kita perlu memahami bahwa pelayanan bersama tanpa didorong dengan kerendahan hati mustahil akan bisa terwujud. Karena dengan kerendahan hati inilah seseorang mampu menghargai yang lain lebih baik dari dirinya sendiri. Dan dengan kerendahan hati inilah dia bisa melayani yang lainnya. Dan hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri saat datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Dia rela turun dari tahtanya yang mulia, menjadi manusia sama seperti kita, rela disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan hal yang dilakukan Yesus, dan tentu patutlah kita meneladaninya. Karena memang untuk meneladani Yesus kita dipanggil. Dan dalam pelayanannya, Yesus yang adalah pribadi Allah rela menjadi hamba, mengosongkan diri untuk bisa melayani manusia yang berdosa. Inilah yang dilakukan Yesus untuk kita. Bahkan Yesus bersedia sampai mati di kayu salib. Coba kita lihat di situ apa yang dilakukan. Pelayanan yang dilakukan dia sangat tuntas untuk bisa mengangkat jemaat kita menjadi sempurna seperti dia yang sempurna. Dan karena pelayanan yang demikian inilah maka Yesus dipermuliakan lebih tinggi dari siapapun juga. Nah sekarang buat Sabrina dan Roni, ingat bahwa pada hari ini kalian datang ke rumah Tuhan dan berjanji kepada Tuhan dengan disaksikan oleh orang tua dan jemaat. Apa yang kalian laksanakan di sini itu merupakan wujud dari keseriusan kalian berdua untuk dapat melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi ke depannya, yakni menuju pernikahan. Saya yakin kalian berdua menginginkan pernikahan yang sebentar lagi akan kalian bangun itu dapat berjalan dengan baik. Saya yakin kalian mengimpikan pernikahan yang nantinya akan kalian jalani itu bahagia selamanya. Dan di sini saya perlu ingatkan bahwa pernikahan yang bahagia itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan oleh pasangan tersebut, yakni kalian berdua. Oleh sebab itu, hidupilah teladan yang sudah diberikan Yesus kepada kita manusia. Hiduplah dalam kesetiaan dan kerendahan hati, sebagaimana halnya yang dilakukan Yesus kepada Bapanya saat melakukan misi penyelamatan manusia dari dosa. Dan lihatlah, saat ini yang telah kalian usahakan dan kalian hidupi, maka kebahagiaan tentu akan menyertai langkah kehidupan rumah tangga yang akan kalian bangun nantinya. Tetaplah untuk membangun cinta yang didasarkan oleh cinta kasih Kristus. Maksudnya di sini adalah mendewasakan cinta sehingga kalian berdua bisa saling mengoreksi diri sendiri, bisa saling berunding, bisa saling menghargai, bisa saling tenggang rasa, bisa saling menopang, bisa saling setia, bisa saling mendengarkan, bisa saling memahami, bisa saling mengalah dan bertanggung jawab. Dan kalian tetap memegang komitmen kalian. Di samping itu yang terutama kita perlu meminta kepada Tuhan untuk
turut campur tangan di dalam rencana pernikahan kalian ini dan di dalam rumah tangga kalian nantinya. Sebab hanya Dialah yang sanggup mengatasi segala kekurangan-kekurangan yang bisa kalian temukan nantinya di dalam bahtera rumah tangga yang akan kalian bangun itu. Hanya Dia yang mampu mengubah air menjadi anggur, mengubah kehampaan menjadi kemanisan, bahkan memberikan yang terbaik dari yang baik yang bisa kita upayakan di dalam perjalanan rumah tangga yang nanti akan kalian bangun. Dan di saat kita sudah melakukannya, maka yakinlah bahwa rumah tanggamu itu akan senantiasa berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita hidup bersama dengan saling melayani dan menghargai, rela berkorban kepentingan diri sendiri dengan mengutamakan kepentingan orang lain, dan hiduplah dalam kerendahan hati. Tirulah Yesus, sang teladan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami supaya kami di dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini menjadi dasar kami di dalam menjalani kehidupan bersama dengan sesama kami, terlebih di dalam keluarga kami, rumah tangga kami. Dan ini juga menjadi dasar ketika seseorang memutuskan untuk akhirnya melangkah untuk membangun rumah tangga. Ya Tuhan, tentunya di saat seseorang telah memutuskan hidupnya untuk membangun rumah tangga, Engkau mengharapkannya bisa menjadi rumah tangga Kristen yang bisa menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang saat ini bergema di tengah-tengah kehidupan saudara kami Sabrina Manora Indriani Napitupulu dan Roni Joshua Limbong yang telah melaksanakan partupolon atau perjanjian pranikah hari ini. Tuhan, Engkau mengetahui isi hati mereka dan Engkau telah melihat kesungguhan hati mereka yang ingin membangun rumah tangga di hari yang akan datang. Dengan meminta berkat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ini. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, firman-Mu yang mereka dengar pada sehari ini, itulah yang kiranya membuat mereka bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kiranya firman-Mu hari ini menjadi bekal bagi mereka di dalam menjalani pernikahan sebagaimana yang mereka impikan, supaya pernikahan mereka senantiasa dapat berjalan di dalam kebahagiaan. Engkaulah Tuhan yang menolong mereka. Dan saat ini kami juga menyerahkan segala pergumulan mereka, terlebih di dalam menghadapi acara-acara atau rangkaian proses yang masih harus mereka jalani sebelum akhirnya menerima pemberkatan nikah di tengah-tengah gereja-Mu ini. Engkau tolong mereka Tuhan, terlebih kedua belah pihak keluarga yang mempersiapkan setiap rangkaian acara, mulai dari di gereja sampai dengan hal yang berkaitan dengan adat kami. Biarlah Tuhan yang memimpin, biarlah Tuhan yang mengarahkan hati dan pikiran mereka untuk lebih mengutamakan kehendak Tuhan di dalam setiap rangkaian acara yang akan berjalan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mohon, anugerahkan bagi mereka kesehatan. Jagai mereka Tuhan dari segala mara bahaya dan hal-hal yang bisa merugikan mereka.
Biarlah roh-Mu yang senantiasa memberkati mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka dan setiap usaha yang mereka lakukan. Biarlah sukacita senantiasa meliputi kehidupan mereka, kehidupan kedua belah pihak keluarga. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus. Kami menyerahkan hidup kami, hidup mereka, dan setiap rangkaian acara yang masih akan dilaksanakan. Amin. Kita kembali bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Jemaat kami undang untuk berdiri. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Horas bagi kita semua. Sekarang kami sampaikan untuk kelanjutan acara kepada Sintua. Terpujilah Bapa kita di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ibadah pertupulan pada hari ini berjalan dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sekarang masuklah kita kepada acara kata sambutan. Kata sambutan yang pertama, kami memberikan waktu dan tempat kepada yang mewakili dari keluarga calon pengantin pria. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Pertama-tama kita berkenan mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada pagi hari yang indah ini kita masih bisa berkumpul memuji nama Tuhan dari berbagai daerah luar lokasi. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Inang Pendeta, Abang Penatua, saksi-saksi, organis, singer yang telah mendukung banyak terlaksananya Martupol ini. Kiranya firman yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi berkat calon mempelai untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Mardomutusi Inang, dung sipul pertupolonon, harap situ dulu rohanami, sudah hita, tarlumubi, orang ni hita nama hamarangi, libang mulana, songsoni do tulang, dung asahuta, do ale-ale, dung sipul acaron, rap udur mehita tu, aula ni gereja HKBP pada. Oke, jadi harap situ tuh rohanami. Asal apa kita mengulah hosa di bagasan lasir roha. Sungguh ini mahat anak pede. Siap kami mau lihat teman di hata, mau lihat teman di kita. Horas. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk yang mewakili dari keluarga calon pengantin wanita. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam.
Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pemberkatan mantu kami dan buruh kami telah terlaksana dengan baik. Semua itu atas berkat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga perkawinan ini atau pemberkatan ini akan menjadi keluarga yang baik dan keluarga Kristen yang dicontoh orang lain. Terutama selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Inang Pendeta yang telah membawakan acara ini di dalam pranikah buruh kami, dan kepada seluruh Sintua saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya. Demikian juga kepada seluruh jemaat yang ada di sini, saya juga mengucapkan terima kasih. Tuhamu buat seluruh keluarga Napi Tupulu maupun Limbong, kiranya acara selanjutnya kita akan ada di aula gereja HKBP Pledang ini untuk membicarakan adat istiadat yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober tahun 2021. Semoga nanti pembicaraan itu atau musyawarah itu akan menjadi musyawarah yang terbaik di dalam rangka melaksanakan adat istiadat orang Batak. Terima kasih, terpujilah Tuhan semua atas kasih dan karunia-Nya. Demikianlah kata sambutan dari keluarga pengantin wanita. Terima kasih. Baik, yang terakhir kami minta untuk kedua calon mempelai untuk maju ke depan. Begitu juga kepada kedua orang tua belah pihak. Jemaat akan memberikan selamat yang didahului oleh Parhalado. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku.